Saya ingin bilang, kalau orang jujur itu pemberani. Setuju nggak? Setuju ya? Kenapa? Karena ketika kita jujur di lingkungan orang-orang yang tidak jujur, bersiap-siaplah untuk terasing. Sekarang ini di kantor yang diasingkan bukan orang yang tidak jujur. Justru yang diasingkan itu orang yang jujur. Karena kebanyakan yang tidak jujur, yang jujur dianggap asing. Saking banyak yang tidak jujur, yang jujur dianggap aneh. Saking banyaknya orang yang sesat, yang mendapatkan petunjuk dianggap sesat. Ngerti maksud saya? Oke, lanjut. Jadi orang jujur pemberani. Kenapa? Karena jadi orang jujur itu berarti berani mendengarkan suara hati kecil dalam diri. Yang disebut dengan suara kolbu. Ayo lihat saya semuanya. Pernah gak kolbunya bilang, kasihan dia. Pernah? Pernah kan? Didengar gak? Dilakukan apa tidak? Berikutnya mulai yuwaswisu fi sudur. Mulai itu. Si pikiran, si setan yang dalam kegelapan tadi, pikiran yang gelap itu mulai memberikan bisikan. Enak aja, kerja enggak, kebiasaan. Udah mulai. Akhirnya gak jadi memberi karena diliputi oleh pembenaran, oleh pikiran. Makanya saya kasih tahu nih buat kalian semua. Semua orang yang jujur bagi saya adalah pemberani. Mendengarkan suara kolbu itu perlu keberanian. Apalagi melakukannya. Jujur itu asli, artinya asli. Jujur itu menjadi diri sendiri. Jujur itu mengalami Tuhan. Jujur itu adalah realitas nyata. Dan saya berani mengatakan, semua orang yang tidak jujur di semesta ini adalah pengecut. Kenapa? Karena mereka cuma berani mendengarkan pikirannya. Dan apa yang didengarkan dari pikiran itu kepalsuan. Apalagi pikiran yang dalam kegelapan. Apalagi pikiran yang tidak tersinari oleh cahaya ilahi. Makanya melihat orang-orang yang pikirannya belum tersinari oleh cahaya ilahi, gelap gulita. Selalu saja menghembuskan ajakan-ajakan yang sebaliknya. Jadi tidak jujur berarti palsu. Tidak jujur berarti menjadi orang lain. Tidak jujur berarti tidak mengalami Tuhan. Tapi anehnya, banyak orang yang tidak mengalami Tuhan tetapi mengaku religius. Aneh ya? Iya, karena sudah pakai gamis. Tahu gamis? Gamis itu baju agama. Karena agama sudah jadi baju. Bahaya ya kalau agama jadi baju. Bahaya enggak? Apa bahayanya? Hah? Oh, enggak bahaya itu. Kalau agama itu baju, bahaya enggak? Ditanya gini aja kalian pusing. Apa bahayanya? Harus menjawab. Harus ada argumen yang masuk akal. Kalau agama itu baju, bahaya. Karena kadang-kadang kita enggak pakai baju. Berarti saat gak pakai baju, gak beragama dong. Pernah gak pakai baju? Kalian berdua bersama istrimu, gak pakai baju. Mandi emang pakai baju? Iya, bahaya tuh, berarti mandi gak beragama. Makanya jangan bilang aneh-aneh. Agama baju, ntar gak pakai baju. Ya, agama itu jalan sebetulnya. Ya. Jalan. Silakan, lewat jalan manapun silakan. Yang penting tekun di jalan masing-masing. Baik, kita teruskan. Nah, orang yang tidak jujur itu bedanya dengan orang yang jujur. Lihat saya. Orang jujur itu dia itu mengalami realitas yang nyata. Orang yang tidak jujur mengalami moralitas sosial. Lihat moralitas sosial bedanya gini. Ini, lihat saya. Ada orang 1000 di kantor. 900 orang tidak jujur.
Demi untuk moralitas sosial, maka Anda korbankan ketidakjujuran Anda. Dan Anda ikut bersama-sama orang yang tidak jujur. Karena banyak. Itu namanya moralitas sosial. Nah, tanya pada diri kita masing-masing sekarang. Ini moralitas sosial ini banyak gak sekarang? Banyak.